Wow, 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 amazing. Ya, duduk dulu ada kursi duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar jadi patah ini bangku Bapak RW. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati. Kalau mau bener sama kiai, mau ngaji sama kiai, kalau mau rame sama saya. Biar jelas dulu. Jadi kalau ceramah saya nggak banyak ayatnya, mohon maaf. Saya kalau ceramah nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, mohon maaf. Bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Baru ngapalin udah masuk DP lagi aja. Akhirnya kita nggak apa-apa. Bentar, santai ini. Ya baca dulu. Enak duit udah masuk. Ya. Kuat kita ini sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 saya mah enggak sih. Terus aja nggak apa-apa, yang kuat mah sampai jam 2 aja nggak apa-apa. Emang mulu dan separuh ronda kali. Maafin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram wal Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Marhali Syamsuddin, Ketua MUI Larangan, mohon ikhlas Kiai. Juga Bapak Ketua RW 013 Larangan Selatan Bapak Arifuddin. Juga Ketua RT 03 013 Larangan Selatan Bapak Abdul Khair. Juga guru-guru kita, tokoh agama, khusus Al-Mukarram Ustadz Uju Juhari, Al-Mukarram Ustadz Husni Al-Ansori, juga Al-Mukarram Ustadz Ta'aman, juga Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz, guru kita, mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, manfaat ilmunya buat orang banyak. Amin. Juga senior saya yang saya hormati Bapak Suyoto. Tadi saya udah makan di rumahnya. Kata ibu-ibu di situ kalau masih kurang ntar balik lagi makan lagi. Saya bilang nggak usah, kalau bisa mah kardusin aja. Juga tokoh masyarakat kita Bapak Haji Trianto.
dan saudara-saudara saya para senior, teman-teman dari Palang Pintu, Pencaksilat, Cingkrik, ya makasih udah nganterin saya, udah jemput saya dari pintu doang ke sini. Ngawal namanya guru Ya, ngawal. awal doang. Mohon maaf kalau saya nggak sebutin satu-satu abang saya, saudara saya, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kalau saya nggak sebutin mohon maaf. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin sih. Mohon maaf saya kalau ngeliat tulisan udah harus pakai kacamata. Tapi kalau duit cepean mah enggak saya. Itu kelemahan saya. Ibu-ibu saya, kakak saya, nenek saya, mbak saya, teteh saya, Pak De, Bude, ibu yang pakai baju hijau sage, adanya di tengah. Kamu punya warna yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat panjang umur. Kita kumpul di sini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Ini speakernya kalau di sini agak enak. Ya tapi di kuping saya di musola rada sakit tadi. Coba kontrol dikit soundnya. Aku tahu kenapa kamu liatin aku karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku datang ke sini karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati aku, hati kamu. Hati-hati motor hilang. Bentar kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Sebab siapa orang yang benar belum kelihatan sekarang. Orang yang benar itu kata guru saya kalau meninggal dunia husnul khotimah masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini kita masih audisi siapa paling benar, siapa yang duluan masuk surga. Bisa jadi mbak saya, mpok saya, emak saya yang masuk surga. Cek son, cek, cek, beli pasir cek. Cek, cek. Cek, cek. Ya ibu, jadi kita masih audisi. Sekarang kita kumpul bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Dan mudah-mudahan nanti kita masuk surga. Bareng karena kita umatnya Nabi kita tercinta Nabi besar Nabi Yuna Muhammad. Ibu digeser aja abangku. Siap ya. Guru. Siap Geser aja ke belakang. Gurunya Ya, minggir dikit Bang. air doang kan isinya cuma air doang kan. Ya. Nah ini Ya. mundur dikit. Mundur dikit. Mundur lagi bang. Nah tuh. Emang gue suruh mencak kan kagak ada musuhnya. Biarin pendekar juga mau ngangkat kursi ini punya gua. Kemarin juga begitu ngangkatin sendal orang, tahu-tahu di karung udah 10. Saya kan Ya. takutin di situ makanya saya pindahin. Bukan separuh MC, separuh maling dia makan. Nih Bu, guru. Asal dia yang MC ada aja orang kehilangan HP lah, apalah. Maaf. Di belakang ada handphone hilang, ntar katanya saya lagi. Ya, ini Cablak Bu, dia penyiar Benz Radio, jago pantun. Ya, dia masih eksis, teman-temannya udah pada mati semua. Astagfirullahaladzim. Ya, biar agak enakan dikit. Ya, saya kalau ceramah emang gak bisa diem. Kata ibu saya, emak saya waktu ngidamin saya makan buntut cecek putus. Jadi gak bisa diem begitu terus. Nah, kita enak, biar lega begitu tuh. Sono ada layar. Jadi saya ingat kayak zaman dulu. Begitu kita melek, udah jam 8. Matahari keluar kita kesiangan. Gara-gara nonton layar tancap. Yang kagak ngeliat langsung saya, aku lambaikan tangan buat kamu. Di mana kamera? Bye. Ya. Wow. Yuk barang yang enak, yang keras, yang keras biar semangat kita ya.
Bareng sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala sallallahu. Kita memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kita menghormati orang yang sudah dihormati orang lain. Kenapa kita harus baik sama orang supaya besok kita dibaikin orang? Di rumah tangga kita baik, bertetangga kita baik, bermasyarakat kita baik, berbangsa-bangsa, bersuku kita baik, berindonesia kita baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu. Malam hari ini kita kumpul di tempat yang baik. Acaranya baik. Orang-orangnya baik. Anak-anaknya baik. Kita bakal pulang juga menghadap ke tempat yang lebih baik. Ya. Ibu baik, bapak baik, anak baik, berarti keluarga kita keluarga baik-baik. RT-nya baik, RW-nya baik. Ada 01, ada 013, saya lihat tadi. Yang kosong yang mana? Kalau yang kosong isiin aja. Masyarakatnya baik. Ini daerah kita apa namanya? Bulak Wareng baik. Baik. Kalau dunianya baik, akhiratnya, sebab doanya yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Baiknya kita malam hari ini mudah-mudahan membawa kita menjadi manusia yang baik di dunia wal akhirah. Ibu, temanya saya nggak kelihatan kealingan kursi. Jadikan sosok Rasulullah SAW sebagai teladan untuk perbaikan diri dalam bermasyarakat. Amin. Saya baca ini, Guru. Oh, gue kira lu doain gua. Dan ternyata orang-orang tua kita, guru-guru kita mewariskan kepada kita adalah kebaikan. Orang yang diwarisin rumah mewah, kalau tidak diwarisin kebaikan, belum selesai bapaknya 40 hari, rumah udah dijual. Benar? Kita kumpul sama seperti orang-orang tua kita, almarhum, almarhumah, pengennya anak-anaknya kumpul seperti ini. Semangat, benar Ibu? Ibu senang ketemu saya? Beneran? Senang acara maulid malam hari ini? Coba-coba kalau emang senang, kalau kau senang hati bilang hore. Benar. Ya Bu? Ya Bu? Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah nyari senang. Ya. Ini orang-orang yang senang. Siapa orang yang senang? Yang mau ngaji. Siapa orang yang baik? Orang yang mau kumpul bermasyarakat seperti ini nih. Ini yang orang baik-baik. Mudah-mudahan nanti min ahlil khair. Amin. Ini orang baik-baik. Yang punya duit, duitnya dikumpulin. Yang punya panggung, panggung yang dipasang. Yang punya lighting, yang punya lampu. Sampai sekarang tuh lampu masih muter aja. Ya, sampai jauh banget sih di sono. Tuh hebatnya lampu sekarang itu tuh Bu. Dulu kalau kita pakai lampu nyenternya ke bawah. Lampu sekarang nyenternya ke atas. Itu yang bikin kata kuntilanak, wow, silau aku. Lihat lampunya Bu, ya. Padahal kan kita di bawah ya. Ngapa lampu muter di atas? Dia pikir lagi jedak-jeduk kali begitu gitu.
Siapapun kita yang penting tauhid kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Sekalipun dia artis, jabat, pengusaha, pedagang, siapapun, kalau tauhidnya sama, kita masuk surga bareng-bareng nanti. Amin. Makanya yang keras. Saya pengen buka suara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad. Itu Bu. Cuman segitu ternyata. Kata Kiai, la ilaha illallah Allahu ghaniyun amman siwah. Dalam tauhid kita ada bahasa yang indah. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita, Ibu. Rumah tangga, usaha, dagang, apapun pendidikan ada dalam tauhid kita. Dunia dan seluruh isinya ada dalam tauhid kita. Makanya orang tua kita menjadikan kalimat la ilaha illallah itulah afdhalu zikri fa'lam annahu. Jadikan tempat curhat yang sebenarnya. Saya kelihatan begini, yang bagus bukan saya, emak saya. Emak saya begini nih kalau ngaji nih. Kumpul begini emak saya. Emak saya termasuk tim. Kalau di pengajian tuh tim. Tim Qasidah? Tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Iya. Sama siapa, Bu? Iya. Biasanya kalau tim buntel badannya rada montok. Mak saya begini kalau ngaji nih. Bahkan saya nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis, nggak pernah. Saya diajarin udah gede biar jadi selebriti, nggak pernah. Orang tua saya ngajarin waktunya ngaji, TV matiin. Akhirnya saya jadi pemain TV. Kita nggak tahu waktu itu. Ya Bu, main para pencari Tuhan. Iya. Yang jadi ustadz takut banget sama bininya. Ustadz Ferry kan? Iya Pak, iya. Yang jadi Ustadz Ferry. Itu aku. Udah kenal Ibu Ustadz Ferry? Para pencari Tuhan? Ini beliau orangnya yang dalam ceritanya itu penulisnya beliau itu sangat takut sama istri. Dalam ceritanya di sinetron. Aslinya Guru? Hah? Aslinya? Itu kan cerita dalam sinetron takut sama bini. Ya kalau aslinya di rumah? Iya aslinya mah ya banget. Karena nggak ada yang berani lawan perempuan, nggak ada. Hebat-hebatnya suami tetap kalau di depan bini kudu bego. Baru berangkat kata bininya, Sherlock papa Sherlock. Baru di 10 meter minta Sherlock. Akhirnya di Sherlock aja halaman rumah. Ya. Sebab yang nama Dia video call. Iya kadang-kadang belum jauh dah papa video call. Ngecek tuh. Begitu di video call suaminya lagi. Cuman gak disenterin ke bawah doang begitu. Jadi ternyata emang yang namanya suami harus takut sama bini. Harus takut. Suami yang mulia di hadapan istri adalah suami yang selalu salah dan ngalah. Jadi suami mah depan istri emang salah terus. Di rumah mulu. Begitu pergi ngayap mulu. Mau mancing mulu. Rapi dandan doang nih, dandan mulu. Jadi yang namanya suami harus selalu salah. Ngalah, maka dia adalah suami yang mulia di hadapan istrinya. Sebab secara jujur istri kita nggak butuh banget sama suami. Coba ibu nyaut. Punya suami ganteng nggak ngaruh. Biarin suami nggak ganteng asal banyak. Tuh. Biarin suami dekil nggak ngaruh asal megang. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak pernah ngasih? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin.
Artinya abang, saudaraku, istri kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita adalah nggak pakai latihan. Jadi kalau istri punya utang, suami nggak usah marah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju ibu? Dan ternyata yang paling butuh banget duit adalah istri. Benar? Mau belanja bawa? Benar, sayuran harus pakai. Ke pasar bawa. Tuh. Nganter anak juga harus megang. Tuh. Benar. Ya, bayar seragam juga pakai. Tuh, emang ngaji orang-orang ada hijau sage, coklat semua dia mah. Ada kuning, ada belang, ada hijau. Sampai orang itu warnanya kayak telur puyuh. Iya, karena ibu-ibu mah rajin ngajinya. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Benar, harus cakep, harus banyak bajunya. Kalau bapak emang harian gak ngikut. Mingguan juga emang kadang-kadang kagak nyusul. Wajar baju pengajiannya enggak banyak. Baju koko setahun itu juga. Yang diganti cuman kancing doang. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, terakhir jarum pentul. Karena emang jarang ngajinya, bener. Dan hebatnya ibu-ibu ustazah begitu duduk nawarin seragam. Ada kiai yang ngaji sama bapak-bapak begitu duduk nawarin seragam, ada. Makanya pengajian bapak-bapak mah sepi. Karena nggak ada yang ngajakin ngutang. Ya, Bu. Ini ibu-ibu yang cakep yang mau ngaji. Ibu-ibu mah mudah-mudahan kita doain Pak istri kita masuk surga duluan. Kalau dia masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Ini ibu-ibu kita yang rajin ngajinya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Ini ahli surga semua, amin. Enak dilihatnya tuh. Jadi kalau ngaji duduk bareng sama ibu-ibu, nggak ada sepinya. Saya kalau ceramah nggak ada bapak-bapak, rada lobet. Kalau kayak ibu-ibu rasanya pengen iya. Udah pengen iya gitu. Semangat gitu. Karena ngajinya semangat ibu-ibu mah. Gampang banget. Ini di apa namanya? Bulak wareng. Bulak wareng. Nih, ibu saya yang ngaji. Bapak diam dulu. Kira-kira kita buktiin. Ibu ikutin saya, bapak diam dulu. Dengerin nih Pak. Ya nih, kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Enak. Ibu dengerin sekarang bapak. Ayo yang merasa laki-laki. Ibu dengerin dulu. Bapak dengerin. Ya, bapak ikutin. Ibu dengerin. Ayo Pak ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Allazi. Ayo Pak. Enggak ada suaranya. Coba Ibu. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid walam yak. Kan enak nyambernya tuh. Ya kalau ibu mah semangat, bener. Coba bapak, diam Bu. Diam, ayo Pak. Kalau teriak kopi rada kenceng. Kopi, ngapa kopi? Dengerin, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kasibatun khafisatur rafi'ah. Iza, ayo Pak, iza. Ayo Pak, iza. Terusin Pak, iza. Iza. Iza, kemana iza?
Beda sama ibu mah hebat luar biasa. Jangan kata ngaji, sholawatan, sampai nyanyian aja ibu rame dulu mah sebelum muludan zaman emak saya. Begitu kita duduk diri udah ada lagunya ustazah. Ada guru ya? Ada, masih ingat lagunya ibu. Gimana guru? Itu yang mari oh mari baca sholawat. Mari oh baca yang keras agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Yang keras, marilah, marilah, marilah haikal. Ya. Makanya saya selalu pesen di mana talim, ibu nyari senang, jangan nyari susah. Ya, nyari senang. Jadi ibu tuh capek ngurusin anak, capek ngurusin suami, capek ngurusin rumah tangga, capek. Bebasin biar sehat, umur panjang. Makanya kalau ibu-ibu ngaji emang separuh hiburan. Cakep kalau ngaji, ijo-ijo, semua coklat-coklat, semua item-item, semua. Coba kalau nggak ngaji mah di rumah, daster robek dipakai. Sampai udah meletek kemana-mana. Ya mungkin kali bapak-bapak juga ada selawatan khusus kali guru. Hah? Bapak-bapak juga mungkin ada. Enggak, dia mah nggak ada. Ada guru. Orang pengajian udah mulai dia masih di tiang aja sih, bleduk po. Bleduk po. Jadi dia khusus kali spesial. Udah selesai nih ya, udah kelar ya, udah yuk pulang yuk, udah. Bang, maaf bang, istri itu kudu di alam aja. Ini kuncinya, istri kudu di alam, jangan digalakin. Wanita kan sakitnya di sini. Dengar omongan aja, sakitnya di sini. Suntiknya di sini. Jadi jangan pernah menyakitin hati wanita. Kecewanya, Masya Allah. Ternyata abang, istri kita itu ahli sejarah. Istri kita ahli sejarah. Ribut udah 5 tahun yang lalu, diungkit sekarang, apal. Dan istri kita itu emang orang pinter semua. Kadang-kadang kita kasih duit 1 juta, belum dihitung, kurang nih pak. Hitung dulu. Makanya nggak bisa kelawan abang. Dan benar itu memang. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Ya bu. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, kiai, tokoh, semuanya keluarnya dari rahim perempuan. Makanya hebatnya emak ngeden suami nungguin. Lagi mau beranak. Dokter nungguin, bidan nungguin, emak lagi ngeden mau beranak. Hebat gak itu? Coba bapak ngeden sapahnya mau nungguin. Belum pernah saya lihat ada suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu, terus papa, terus. Baru bukaan 1 papa, terus. Makanya ibu hebat, di mana taklim yang banyak kaum ibu. Karena ibu ini ibu yang hebat nih, yang mau ngaji. Kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat mulu. Dunia isinya banyakkan laknat mulu. Mana yang nggak ada laknat? Ngaji nih, kumpul bareng. Cakep nih. Ibu-ibu saya mau ngaji rapi-rapi, sampai belum berangkat juga mundar-mandir di kaca, ada kali setengah jam. Buka lemari yang hijau apa yang kuning, yang hijau apa yang kuning, apa yang hitam apa yang putih, milih seragam aja lama. Coba kalau bapak-bapak, tarik aja baju, ya berangkat aja. Nyampe di pengajian, miring masih kancingnya. Makanya ibu ini makhluk yang istimewa. Sampai surga ada di bawah telapak kaki
Ibu yang punya surga di bawah telapak kaki, nggak tanggung-tanggung. Coba telapak kaki Bapak tengok. Mana jempol pada lebar-lebar banget. Udah kapalan. Ibu nih manusia yang sempurna, ini ibu nih. Makanya saya pengen ibu tuh senang, jangan kebanyakan susah nyesek ulu hati. Kebanyakan nahan, ngeliat anak begini, ngeliat suami begitu, tetangga begini. Nyesek banget. Bebasin aja. Kalau kebanyakan nahan, ntar paru-paru bolong. Orang yang kebanyakan nahan, Bu, ini ditahan nyesek, ini ditahan nyesek, nggak punya duit nyesek. Akhirnya batuknya rada panjang. Ibu pernah ngeliat orang batuk susah? Rada panjang. Batuknya tengah malam sampai itu nggak sampai lama, itu hidupnya 2,5 bulan udah ada pengumuman. Kedengaran tuh innalillahi abif. Banyakin senang, jangan banyakin susah. Susah itu udah turunan. Banyakin senang, jangan banyak kan udah diajarin waktu masih sekolah. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Itu masih susah aja. Tahun-tahun nyanyi. Itu kan judul lagu waktu di anak-anak. Ya maksudnya kita diajarin jangan susah, nyari senang. Ya Bu, Allah udah kasih semua. Bahkan sejelek-jeleknya kita umat Nabi masih tetap masuk surga. Amin. Tuh enaknya. Enaknya tuh Bu tuh. Apa yang masuk surga duluan aja Akri? Belum tentu, bisa jadi empok saya yang kerudungan masih miring. Kan lagi audisi. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang lagi ngipas pakai kardus. Bisa jadi. Kita doain, rajin ngajinya, asal udah panas ke kardus. Sampai saking capeknya udah kepanasan, kardusnya diem, palanya yang goyang. Kita doain mudah-mudahan masuk surga sama kardus-kardusnya. Jadi saksi itu Ibu. Ya, makanya di pengajian saya udah bangga sama emak saya, selalu bilang banyakin senang biar sehat panjang umur. Suami jangan dipikirin. Ngapain capek? Punya suami hitam sakit pala. Bangun malam ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Gak usah. Biarin dia hitam gak ada masalah asal megang. Luar biasa. Hari gini masih ngomong, aku cinta kamu Papa. Saya hidup semati, kentut. Ya Bu, boleh jangan pakai, kita susah sama-sama susah. Senang, emang nggak pernah. Ini najong amat. Ya, Bu, senang sama-sama senang, benar. Cakep, tapi susah jarang orang mau Walaupun ada suami janji aku sama kamu sehidup semati, tetap istrinya mati mah. Dia udah merah di kemana tahu. Jangan kata sampai mati nganterin ke dokter aja najis. Agak mau, bener. Itu gua, Pok. Enggak, jadi bagaimana? Iya, nganterin bini ke dokter nggak mau. Itu gua. Iya, makanya ini saya lurusin ibu-ibu. Ya tadi kan ibu-ibu butuh duit, apapun dari suami. Betul enggak? Betul apa enggak? Termasuk Ustadz Akri datang kemari, ceramah dia nggak ditungguin sama bininya. Yang ditungguin bininya adalah syukur. Ya sama, bini lu juga begitu. Barangan. Malah lu kalau pulang, jangan pulang. Karena udah 3 kali pulang, nggak pernah ngasih duit. Mau ngapain suami pulang mulu ke rumah, nggak pernah ngasih duit. Bener Bu? Kok jadi aku yang kena sih? Iya, gue udah lihat kan muka lu aja tek. Masya Allah. Jadi gitu, tapi alhamdulillah saya selama bergabung sama Ustadz Akri, saya ikutin jejak beliau. Dan alhamdulillah salah satu Ustadz yang saya banggakan beliau. Kenapa? Karena dia adalah Ustadz yang benar-benar berwibawa. Sangat berwibawa. Maksudnya? Ada kue, wih bawa. Ada pisang, wih bawa. Ada parcel, wih bawa. Alhamdulillah.
Jadi sangat berwibawa, itu saya bangga. Nggak, emang harus begitu. Harus begitu. Dulu emak saya, waktu saya ngikut maulid haji begini kata emak saya, Haji sono, kalau duduk jangan di belakang, duduk deket kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Ntar kalau tahlil, kalau tahlilan, kalau lo kagak kebagian, lihat ustadz lagi merem. Kalau dia zikir merem, illallah, kan khusyuk tuh, illallah lah, nah kan khusyuk tuh ya. Nah pada saat kiai merem, nah itu lo geser kuenya. Makanya alhamdulillah jeruk yang ada 5, kalau kiai udah merem di depan saya tinggal 2. Karena kata bapak saya, emak saya bilang masih kecil mah nggak dapat ilmu juga nggak apa-apa, masih kecil. Yang penting mah dapat makan aja dulu. Ya, ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian, itu mak saya bisa ngomel. Udah ilmu kagak dapat, makanan kehabisan, kata emak saya anak tolol. Kagak ada boleh-bolehannya sama sekali. Makanya saya ibu sebelum saya masuk ke dunia selebriti, nggak usah pakai cia, nyata kok. Saya tuh diajaknya sama orang tua saya nggak pernah bagaimana naik panggung, enggak. Saya diajak sama bapak saya tahlilan. Kalau ada yang meninggal, udah siap-siap saya emas saya teriak dari sore, no ada yang mati lagi no. Nah, ikut bapak lu tahlil, gitu kata emas saya. Makanya kalau ada yang meninggal emas saya girang. Ya, itu ada yang mati lagi. Sampai pernah waktu itu, karena saya jujur aja saya makan daging tuh nggak pernah. Almarhum bapak saya ngajak saya ke restoran. Seumur hidupnya nggak pernah. Waterboom kali gitu, waterpark, berenang, habis berenang makan nggak pernah. Saya kalau mau makan enak nungguin bapak pulang tahlil. Dapat semur sekepel, emas saya anaknya 13, digigitin narang dikit tuh. Nih. Sampai nyangkut nih, nih. Nggak berasa daging, kecap doang. Digigitin gitu. Emas saya anaknya banyak. Bapak saya hebat, emak saya luar biasa. Iya, sampai 13 anaknya. Matanya waktu meninggal 5, emak saya nggak nangis, bapak saya juga nggak sedih. Iya, kan yang ada tinggal 9. Emak nggak nangis, kata bapak, udah masih banyak sisanya. Ntar gue bikinin lagi gitu. Lah orang tua dulu hebat bu, nggak punya gaji, nggak punya deposito, tapi anaknya banyak. Coba orang sekarang udah punya gaji, udah punya rumah, ada rekening, punya anak 1, 2, 1, 2. Mati 1 tinggal 1. Mati lagi 1. Habis, mau bikin udah kering. Kerannya udah mampet. Udah nggak ada air. Makanya orang tua kita dulu banyak anak, banyak rezeki, termasuk bapak saya. Anaknya banyak bener. Nggak pakai ngobrol, nggak pakai konsultasi. Iya, ini bapak habis dari empang gitu. Zaman dulu kan ada empang ya. Kolor basah ditaruh tuh di atas pintu. Digantung. Mak saya lewat, netes, bunting lagi tuh. Subur. Itu cuman gara-gara naruh kolor di atas, Iya. terus emak lewat, terus keketesan air dari Iya. kolor. Dari air dari kolor basah. Bunting lagi. Masya Allah, manjur bener. Emak gue mabak nggak boleh dikagetin. Oh nggak bisa? Boleh. Emang kenapa guru? Bapak begini, acim. Udah, langsung tuh. Cuman bebangkis doang. Subur namanya, subur. Ya bu, nggak apa-apa. Anak banyak, ntar 1 aja jadi presiden, aman. Saya nggak nyangka jadi begini. Jadi apa? Jadi begini, Artis gitu. dia pakai kain sarung gitu kayak orang bener. Padahal emang bapak saya mesen, anak laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Kata bapak saya, ntar anak lu banyak. Nah bapak saya itu anaknya 13 emang pakai sarungan mulu. Mau mandi kagak ada anduk, pakai sarung. Duduk tiduran di ubin sampai pules pakai kain sarung. Ya. Sampai kadang-kadang nyari emak di dapur nggak ada, di rumah nggak ada. Kita tengok lagi di dalam kain sarung. Ya nggak apa-apa, belakang kain sarung bapak. Enggak, tadi maaf saya dari yang pertama. Dari pertama naruh kolor, ketesan, bunting. Iya. Apalagi tuh mak nyumpet di sarung. Itu bunting lagi enggak?
Kalau di sarung enggak, emang udah langsung netes sih, langsung netes. Ayam kali. Enak banget minum susu. Ya ngaji dulu dikit ya Bu ya. Sama saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Ya, saya tuh kalau ceramah nggak kayak kiai. Emang kan saya bukan kiai. Biar jelas dulu ini. Kalau bapak saya benar, engkong saya benar. Kalau saya anaknya nggak jelas. Ya tapi seenggak jelas-jelasnya ada barokah dari orang tua. Makanya emak kesel-keselnya emak jangan kalau marah jangan ngomel sampai lupa ngatain anak setan. Jangan ya kelepasan suka tuh. Emang setan lu gitu. Ya. Ya, Tapi jangan kesini dong setan. ya akan gue emang kesima sama lu. Lu kan bukan setan, lu medi. Astaga, jangan begitu guru, biar kayak gini kayak no lihat, no gini lihat baju hijau ngeliatin saya aja no, no Cewek. ansip. Bu, bareng Bu. Kita berame-rame ya Bu ya. Wazannya waktu saya pernah mondok Bu. Kalau Cabrak kan pernah juga dia di Pondok Bambu kasusnya apa dulu? Setut apa kalau nggak salah. Ya Allah, buruk banget tablak pondok bambu kasus, tablak maling. Kan saya ke maling diajarin sama situ dulunya. Lah kan emak lu sendiri yang ngomong Cabrak memang dari dilahirinnya juga bukan ngeden kayak orang-orang. Lu kan dilepein. Enggak, saya Jadi emak lu lagi mules. Hah? Terus bangkis bersin. Acim. Nyeplos lu. enggak, sebenarnya saya sejenis orang apa menjair sih guru? Tahu sih orang kata bapak lu mulai mengidamin makan curut apa? Pantas aja saya monyong. Yo barang ibu. Bu. Lu sini dulu Brak. Lu sini. Ini Bu. Dulu MC dangdut mulu. Tuh. Ini emang lagi kayak tadi. Tuh. Ini Bu, emang dia pernah ngepet gagal. Iya, saya dulu pengen kaya. Lah, lu jalan di depan gue begitu. Gue inget banget. Dan begitu ah. Ah, saya sono ah, kata saya kayak hidung babi. Bu. Jadi ternyata ibu murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Ya, anak dari orang tuanya, anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Artinya kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada emak kita, nggak ada bapak kita. Wasilahnya kita jadi anak karena keluar dari rahim orang tua kita. Benar ibu? Setiap yang keluar dari rahim emaknya itu namanya anak. Kalau yang keluar dari peralon itu nying-nying. Nying-nying mah nggak pakai akhlak ibu. Benar. Benar ibu. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Makanya ayo bareng-bareng. Kita ngaji dulu. Ayo. Ikutin ya Bu ya. Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Kenapa? Udah ketawain aja hidup mah. Ada yang nyeletuk ketawa mulu. Yang diundang juga PA. Yang ceramahnya siapa? Nanti kalau saya ceramahnya ibu malah bingung. Anjay. Enggak emang yang ceramah pelawak ya Bu ya. Kan saya temennya Parto, temennya Eko. Benar. Tuh ngelaba. Parto masih eksis, dia jadi artis. Eko udah di DPR, bener. Saya ngewakilin Parto, ngewakilin Eko ke taklim-taklim. Kenapa saya ceramah terus, nggak syuting sama Parto sama Eko? Karena emang nggak diajak. Kenapa saya nggak diajak sama Eko? Karena saya kagak diajak. Kalau diajak, syuting, ikut. Ibu belum pernah ngeliat sinetronnya Cabrak ya Bu? Ibu coba setel lagi di YouTube ada. Dia pemain sinetron juga Bu. Yang Rahasia Ilahi.
Ya judulnya kuburan becek. Ini yang kuburan kagak kering-kering demek aja. Bukan itu Bu, salah. Ya benar, rahasia-rahasia ilahi. Judulnya gigi memanjang menjelang ajal. Wash. Ya ngetop dulu Bu, ngetop dulu. Mas. Alhamdulillah. Duitnya banyak, Alhamdulillah. cuman recehan. Ya asal ada buat ngerok, ditinggalin. Duit ngerok, dikumpulin. Makanya sekarang di rumah banyak koin. Guru maaf, Ya. Guru, maaf. Ibu maksudnya apa? Lagi bunting. Lihat saya begini-gini perutnya. Enggak, dia ngerasa perut jadi begini-begini. Saya Ya emang harus begitu Bu, kalau ngeliat cablak lagi ngisi, bilang amit amit. Atau kalau bahasa Sundanya bating-bating pi, bating-bating pi. Ya karena anak kecil aja ngeliat dia sawan. Ya dek, adek hati-hati ya dek, jangan diliatin terus ya. Iya, itu di rumah tidur ngigo mulu. Yuk bareng, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng ya Rabbi bil Mustafa. Waghfir lana lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil waghfir lana. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil. Min huddawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak mendekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasulullah sempurna benar hidupnya Ibu. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah dalam tidurnya, nggak pernah. Rasulullah tidak pernah nguap sepanjang masa, nggak pernah nguap Rasulullah. Kalau kita kira-kira habis makan nguap nggak? Pelonjoran di depan tembok kira-kira nguap? Rasulullah nggak nguap. Dengerin saya ceramah nguap. Ya. Semua binatang resep sama Rasulullah, tapi lalat nggak berani deketin Rasulullah. Laler nggak berani dekat Rasulullah. Kalau kita kira-kira nongkrong di bak sampah, laler nyamperin nggak? Duduk di rumah aja lemper di hidung, nguang. Karena artinya kita manusia biasa, Rasulullah manusia luar biasa. Rasulullah nggak pernah marah. Kalaupun marah sebentar, beda sama kita. Sebentar. Benar Ibu. Rasulullah marah. Di mana marahnya Rasulullah? Kata guru saya, Rasulullah marahnya kalau ajaran agama, perintah Allah diremehkan, direndahkan. Rasulullah. Contoh, suami boleh marah sama istri? Boleh. Kalau istrinya enggak menjalankan syariat Islam. Enggak pakai kerudung. Masak enggak pakai kerudung. Nyambel enggak pakai kerudung. Enggak pakai cupluk ya. Tiung enggak pakai tiung. Akhirnya suami makan nyendok nasi ada rambut. Makan sayur, di sayur ada rambut kepanjangan. Lagi nyoel sambal, di sambal juga ada rambut. Boleh marah
suami kalau istri tidak menjalankan. Ibu boleh marah, boleh. Kalau anak nggak mau ngaji, disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Main HP mulu. Bener? Boleh marah, bapak juga boleh. Anak nggak nutup aurat kemana-mana. Bener? Duduk di depan pintu, ngongkong. Boleh ibu marah. Tutup sayang. Oh, ibu nggak pakai kerudung. Suami boleh marah. Boleh nggak pakai kerudung? Boleh, tapi pakai helm. Mangga ke kamar mandi pakai helm berat. Ya, jadi kayak ulat jambu. Pala doang gede. Artinya apa? Supaya kita ini ibu kumpul begini, nginget ini ibu nih, bahwa kita dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak punya emak, emaknya kita emak-emak. Benar? Sekarang berasa nggak bu apa yang diajarin orang tua kita? Berasa, apa kata orang tua? Entar lu ngerasain kalau udah punya anak. Berasa nggak sekarang ibu? Berasa. Makanya masih bagus satu kampung nih, RW-nya cakep, RT-nya cakep, donaturnya cakep, kumpul malam. Apa nih? Malam minggu. Malam minggu. Malam minggu harusnya pada weekend, tapi malam hari ini kita maulid. Cakep nih, RT-nya cakep, RW-nya cakep, donaturnya cakep, gurunya cakep, masyarakatnya cakep. Besok yang masuk surga bukan cuman orangnya doang, sampai kampung-kampungnya ada di surga. Bagaimana? Enggak lihat orangnya cakep-cakep begini, kanan kiri. Kan jarang orang ceramah, tajak ke kanan, tajak ke kiri, tajak ke kanan. Ibu belum pernah lihat ustadz ceramah sampai kayak salah bantal begitu. Kata ibu itu katanya sengkleh. Ya sengkleh. Iya, sengkleh. Biasanya kan kalau orang ceramah ke depan aja, ini mah enggak sampai 3 penjuru. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kanan, ke kiri, ke depan. Begini aja. 3 kali gue diundang di sini, patah lengek gue. Ibadah, guru ibadah. Ini menariknya itu bu. Masyarakatnya cakep, pejabatnya cakep. Ya, sampai senderan di tembok itu gue tahu tuh, yang senderan di tembok gue tahu tuh. Emang gampang ngantuk kali dia. Udah senderan di tembok, terus kakinya dilurusin. Gue inget emak gue lagi pendarahan, gak tega. Mana sih orangnya? Gitu. Iya, ntar dia nyender. Kaki selonjoran, dia tidur. Pas dibangun, panggung udah dibuka, orang udah kagak ada. Kan ciri-ciri orang yang sudah mulai tua itu nggak boleh ngeliat tembok. Nggak boleh ngeliat tembok, pengennya senderan. Itu ciri orang yang udah mau tua. Sama kaki sering dilepas di selonjoran. Jadi gampang nyiriinnya. Terus sama asal kira-kira kena angin dikit, mata udah kiep-kiep. Akhirnya jadi melek, nggak bisa tidur lagi dia. Yang ceramahnya PA. Sampai gue liat miring-miring ramanya, wah mau pules nih. Tinggal pok, pasangin obat nyamuk di depannya. Asal ditanya, itu ibu siapa? Ibu lagi ronda itu. Itu enaknya begitu tuh bu tuh. Kalau masyarakat kita, pejabatnya masih RT yang paham, RW-nya paham, bikin acara kayak gini. Kan nggak setahun sekali. Ya bu, Rajaban bikin gini juga. Enggak kan? Usul sama RW. RW 13 usul tuh. Kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Cakep. Pasti makin banyak duitnya. Bener. Karena gue tahu RW juga ngajakin patungan, ya kan? Iya kan RW-nya kan ke tempat saya ngobrol. Bercanda gitu. Makanya tadi udah nawarin makan duluan. Udah makan Pak Ustadz? Iya emang kalau udah makan yang enak. Kipas angin keluarin. Terus kita senderan dah. Mata merem, ntar banguninnya kalau acara udah selesai. Gitu. Ini nggak ada kipas angin di sini. Rasanya legging gue udah lengket banget kok. Iya gitu kayaknya udah nempel gitu. Kayak saya kalau ceramah nggak betah duduk gini-gini aja. Nggak enak kayak ada yang likat gitu nempel. Pak RW-nya hebat soalnya guru. Pak RW-nya hebat.
Hebat. Iya. Dia Ngomong-ngomong, mah tinggal ngomong doang kan, donaturnya ada. ngomong-ngomong nanti Gue belum pernah ngeliat RW bikin acara sampai tekor terus jual motor. Iya. Ntar urusan saya apa gimana nih guru? Saya sama siapa ntar nengok? Hah? Saya. Oh masalah Ya. urusan lo. Iya kan saya udah dipanggil. RW udah ngomong sama gue. Alhamdulillah. Lu tenang aja. Oh tenang, berarti udah siapin. Tenang aja sampai acara kelar lu tenang aja. Enggak udah disiapin belak lu. Alhamdulillah makasih PRW transportnya buat saya. Di musola udah disiapin. Amplopnya taruh di sana. Kain kapan. Lu mau diantar jemput juga sama RW udah boleh. Hah? Dijemput bisa, diantar bisa lu. Oh alhamdulillah berarti saya ada mobil khusus. Kurung batang. Serem amat tabrak saya mah kalau mati bu. RW udah ngomong sih sama gue udah seminggu Pak Haji itu nganggur gitu. Udah apa serem banget ah. Dan ngomongin mati, saya benar kalau mati jangan dikubur di pinggir. Emang apa? Saya takut ada pelebaran jalan. Bu, Rasulullah pernah marah kalau syariat agama tidak diterapkan dengan baik. Wallazi la yastafizuhul ghadabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Marahnya Rasulullah kalau ajaran-ajaran Allah, syariatnya agama kita nggak dijalankan dengan baik, marah. Suami boleh marah kalau istrinya nggak menjalankan syariat. Pagi masih tidur, ya bu, nggak sembahyang. Siang nggak sembahyang, kebanyakan ngobrol nggak sembahyang. Makanya saya kesinggung tuh sama lagu qasidah. Apa guru? Itu ibu inget nggak masih lagu qasidah itu kesinggung saya. Ada lagu yang subuh, kesiangan, zuhur. Coba. Zuhur perabotan. Ayo. Subuh, zuhur, asar maghrib ke si isya. Kan kita banget itu. Bener, kebanyakan ngobrol lewat. Ya. Ayo ngobrol kelamaan. Lewat zuhur. Orang main ludo sih. Ada bengong aja sampai kelewat, kirain lagi zikir, nggak tahu lagi main slot. Ya bu, ini ibu-ibu yang cakep. Suami boleh marah, tapi kalau dibikinin kopi, minta kopi nggak dibikinin kopi boleh marah mak. Nggak usah, kopi mah gampang bisa bikin sendiri, bener. Jadi jangan apa-apa, ini pengen minta dilayani, ini pengen dilayani, bener. Ambil sendiri kan punya tangan. Udah dikasih tangan sama malah marah, tangannya nggak dipakai, nyuruhnya tangan orang. Bener. Itu namanya sok begitu. Kalau kata Mandra, sombong amat. Bener. Ya. Ini ibu-ibu yang baik. Kelihatan. Malam belum ngantuk. Ya. Ibu belum ngantuk juga. Oh emang ibu security? Hah? Nah sekarang bagaimana besok nih bu? Kita bisa menjadikan sosok Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Tuh ke musola ngaji bareng-bareng. Makanya saya lebih senang adik-adik saya daripada nongkrong di pinggir jalan beresiko. Ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil. Karena nongkrong di pinggir, masuk ke dalam musola. Gak bakal ketabrak mobil. Karena gak ada mobil masuk-masuk ke musola. Supir gila kali dia. Latihan ngaji. Ntar udah gede suaranya cakep jadi imam. Saya dari masih kecil diteng-tengnya ke musola sama bapak saya. Liatin begitu. Ya alhamdulillah saya sekarang udah di depan. Dulu masih di belakang, sekarang saya udah di depan. Karena bapak saya udah gak ada sih. Kalau saya di belakang terus, di depan kosong. Sekarang didorong kita. Makanya beruntung waktu masih kecil ngikutin ngaji, kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kita ikutin benar. Begitu besok gede didorong ke masjid. Ayo pak, maju kita. Coba yang kagak siap. Udah didorong sholat maghrib. Ayo pak. Mundur. Dorong lagi. Ayo. Ayo pak. Sudah jadi ayo.
Akhirnya sampai Isya nggak sholat maghrib. Begitu aja, hayo aja. Hayo. Kita siapin anak-anak kita besok yang suaranya bagus jadi qori. Ahli qiraat ngaji. Oh cakep suaranya. Lumayan. Anak siapa tuh yang azan itu? Anak Mpok Aisyah. Masya Allah suaranya. Wah. Bapaknya sampai malu sih nutupin bakul mukanya. Adik-adik kita Bu, masukin ke musola kalau bisa pondokin. Sekarang mau udah ngeri. Sekarang udah nggak sama sih dulu kita diajarin sama orang tua nggak begitu. Bangun malam pegang tasbih, tengah malam nyari tasbih kan gitu. Pagi-pagi lihat tasbih. Kita jadi orang tua sekarang udah beda. Bangun malam nyari HP. Tengah malam pegang. Pagi-pagi mau berangkat nganter anak juga bawa. Yang selawatan HP-nya ngaji. Bapak megang HP, emak pegang HP, anak pegang. Besok takutnya yang masuk surga. Karena kita nggak pernah lepas dari HP, benar. Ibu buka coba HP, mau ngelihat siapa? Ustadz yang model gimana ada. Yang serius ada. Yang ini soalnya nih Ping bongbok mau gedein kata terang lu mah. Ya, biar enak, biar bagus. Ya malam Bu, anak keliling lu. nggak emang batuk yang namanya batuk. Karena ada batuk tua. Ada batuk muda. Biasanya aki-aki tuh, aki-aki diangkut tuh. Ketua batuk depan cewek. Dehem, udah mah cewek turun batuknya. Ditanya Kong sakit? Enggak, tenggorokan aku gatal. Dibilang, Ya makasih Guru. lu jangan minum pakai sedotan lu mah. Hah? Gak usah. Emang kenapa sih Guru? Lu mah selang air aja gedean. Gue lihat sedotan lu lebih kencang sih kayaknya. Sampai di mana tadi Ibu? Sampai di apa? HP yang masuk surga HP. Bahkan orang sekarang Ibu kata guru saya kalau bisa ngaji jangan bacanya jangan buka HP. Ngaji itu harusnya buka Quran. Karena di dalam Al-Quran isinya murni ayat suci Coba kalau di dalam HP kira-kira. Isinya apaan Bu? Kita ngaji pakai HP. Masuk dah tuh stiker. Masuk lagi ada gambar lagi wik. Bahkan resikonya ada orang lagi ngaji karena dia pakai HP begitu ya, lobet. Habis hambak-hambakan hilang. Ya, Bu. Jadi bagusnya baca Quran buka Al-Qur'an la yamassuhu ilal mutahharun. Ambil wudhu dulu, berbersih dulu baru pegang Quran. Itu adabnya baca ayat suci gitu. Orang sekarang simple baca Quran pakai HP. Ada nggak orang biasanya baca HP? Ada juga baca WA. Ya Bu, ada nggak orang baca HP? Jarang yang dibaca WA. WA maksudnya? WhatsApp. Iya. Coba apa Bu? Mus. Bibir sampai kumpul semua. Kalau ditutupin bakul dikasih aram-aram gitu keluar telur. Namanya nyari senang. Orang kalau senang, girang, makan rada enak. Tapi kalau yang ceramahnya bikin takut, bikin kesel, ibu makan rada malas, bener. Ya, makanya nyari senang, jangan nyari susah. Udah senangin aja. Apa aja yang kira-kira bikin senang. Biar umur panjang, sehat. Kalau memang ketawa, ketawain aja. Jangan ditahan-tahan. Orang-orang pada ketawa, dia diem aja. Akhirnya begitu pulang, kuning paling nyeplos. Orang-orang pada ketawa, dia menahan. Begitu orang ketawa, dia barengin pet. Ya, ampasnya nyusul. Bebasin. Jangan pusing-pusing udah. Saya pengen emas sehat panjang umur. Ketawain aja hidup. Buat apa ribut? Bentar-bentar ribut KDRT, lapor polisi. Setelah KDRT, ribut lagi, lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah dia sama bininya emang nggak ada. Sama aja. Benar. Ada kiai didatengin jamaah. Kiai istri saya kabur udah 2 hari minta air kiai. Kiai senyum aja udah berapa hari kaburnya? Udah 2 hari. Oh istri saya udah seminggu.
Jadi urusan rumah tangga mah yang kuat itu yang kuat, yang hebat, yang bertahan itu karena sabar. Benar. Lihat emak kita, enggak mewah-mewah nikahnya. Dibawa pun pisang, kelar. Iya, yang penting kan ada walinya, ada saksinya. Benar. Orang-orang sekarang nikah sampai wah, kayak artis. Nikah di luar negeri, nikah di tanah suci. Benar. Begitu pulang mah, cerai aja lagi. Awetan mana? Tuh, makanya nyari pohon pisang aja, Pok. Karena udah kagak ada pun pisang. Ya, gara-gara dibantai. Hah? Itu kan ada itu. Anak salam binjai. Itu tidak jadi anak tumbuh lagi. Tuh, nggak jaminan akhirnya Bu, sekarang kita ini Bu ya anak-anak kita makanya bisa jadi lebih bagus orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak. Benar. Ini kita begini cakep, sehat, panjang umur, masih montok, masih hebat. Ya Bu, punya rumah, punya suami, punya anak, bisa jadi itu doa orang-orang tua kita buat kita. Masya Allah. Mohon maaf ya ini. Oh iya, benar saya mah udah tadi. Udah. Ya Kiai, ya Kiai. Ya, Masya Allah. Rombongan amat makan. ini, ini sekali datang kelar 2 bakul ini mah. Enggak usah, tenang aja Iya. terus. Ya Kiai biar sehat, panjang umur, manfaat buat orang banyak Kiai, guru-guru saya. Doain orang-orang tua kita. Mana lagi kita senderan kalau bukan sama orang-orang tua kita. Dari masih kecil sampai sekarang kita nyendernya sama siapa Bu? Sama orang tua kita. Artinya besok biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat nggak apa-apa. Nggak masuk surga bareng sama orang-orang terkenal nggak apa-apa. Asal besok kita dalam surga kumpul sama emak bapak kita. Ujung doa yang sering kita wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah masukkan kami dalam surga bersama emak dan bapak kami. RT 13 sama RW 13 sama RW 01. Jalan bareng banget itu takut banget rumahnya ada yang kurang. Dia mungkin mikirin cablak kali. Bukan, lu mah udah dipikirin sama RW 13 udah dipikirin. Alhamdulillah. Tadi gue liat juga udah di amplop lu buat gue udah di kosok-kosok. Amplop mah ada 3 Blak. Buat cablak semua kali ya? Iya, emang gak ada isinya. Iya Pak RW emang demen bercanda sama saya juga ketemu. Maka itu kiai pada mau makan malam dia ngikut. Iya emang dia udah ngumpetin ikan sih separuh gue lihat. Ya gara sambel lah dikantongin plastik. Banget. Saya mau udah makan duluan disuruh makan sama dia. Saya tengokin saya lagi makan saya pikir, "Hah? Ada daging. Ada daging. Sate ada." Terus Semur, tadi kan Ustadz makan semur. Pas Ustadz serok gede banget kata Ustadz daging pada lengkuas tadi kan Ustadz. bukan tapi ada gurame. Ada gurame, Gurame. pecak. Lu gurame doyan, Pak? Duh, doyan pisan guru, gurame mah enak paling gedenya sekilo 3. Gurame diberakin lu doyan? Gak ngapa-ngapa orang zaman dulu mah kalau empang begitu, mohon maaf kalau buang kotoran memang diempang buat ikan. Enggak, ini mah di piring diberakin. Enak amat lu. Lalu mah apa aja doyan Roman baru gua ngomong begitu. Ikan apa yang matanya 6? Kan emas, Bukan. Ikan apa yang mata 6? kan asin, Bukan. kan apa? Ikan lele. Kok lele? Ya sekilonya 3 kan 6. Ikan apa yang dia nggak bersyukur sama Tuhan? Oh, ikan mujair. Betul. Karena dia mujanya muja air. Harusnya tadi kita callingan. Ulangin lagi. Nah, lu kayak pemain baru sama gua pikir. Gua aja kemana-mana dulu jawab, lu pakai ngajarin gua. Gua kata kali lu pinter. Bangun. Temboknya kagak ada. Hah? Nah ibu siapa sih bu? Dia pengen banget lu jadi anak angkat, Blak. Itu begitu lu kepleset, bangun-bangun makan nasi sama bandeng. Bangkinya mah asin. Gak cablak.
bangun-bangun makan nasi sama bandeng. Sayang banget sama lu Blak, lu pengen dijadiin anak angkat, asal diangkat, Enggak. dibanting, diangkat, dibanting. Kan penyanyi itu dia. Yang lagu suka nyanyi apa sih janda pirang gitu. Dia saya kenal banget itu. Itu yang kemarin dia nyawer habis 2 juta pulang lapar goreng nasi kan dia itu. Maaf Ibu, Ibu kan Canda, request canda lagi. Bu. Ya, lagi Dimangapin emang udah Maafin. mangap duluan dia. yang nyanyi. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Weh. Kuda yang putih, kuda yang putih. Di dalam terusin. Enggak, udah nerusin dia no. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Masa kalau itu mulut semua. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Maaf. Tadi lu nyuruh gua. Maaf. Takut dikata nggak sopan ya sama Ustadz. Maksudnya janda mana? Jandanya mana cuma sekali. Situ mah janda mana? Janda mana? Emang nyari-nyari janda. Lah tadi lu kan nengok ke gua. Tapi bukan begitu. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Cukup 2 kali, itu mah 5 kali. Lah kan ini mah mulut gua. Janda mana? Janda mana? Janda mana? Janda mana? Orang kealingan tembok sih gue lihat. Simon, lo kalau Mbak Ustadz Akri ngomongin janda, matiin Mon. Janda mana Tuhan senangi? Nah, Janda yang putih, janda yang putih, janda yang putih di dalam kandang. ini diomelin Mas Habib. Itu lagu Mas Habib loh. Jadi populerkan El Corona. Janda mana bukan di dalam kandang. Yang rambutnya panjang. Blak, itu di janda dalam kandang emang lagi ngurusin kuda. Susah sih kalau ngelawan sama dia mah. Kalah mulu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Gue tahu. Ini lagu tukang akuarium. Lagu ikan dalam kolam. Ya emang itu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Iya. Tenangkan dulu airnya sebelum. Iya itu tukang akuarium. Asal ada kaca juga langsung digodot, baik dilem, masukin udah koki. Ikan mas koki. Emang lu. Ojek 3. Mau ngapain ojek 3? Yang 1 buat saya, yang 2 saya jual. Salah mulu tadi suruh nyanyi. Udah jam berapa ini? Jam 10. Oh masih sore. Iya, ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai gumoh bebusa. Belum pernah kejadian di sini ceramah sampai step, belum pernah. Sampai bebusa. Belum pernah Bu? Yang kompak udah pernah apa belum? Ya mungkin pengen lihat Ustadz begitu kali. Ya jangan gue, lu aja. Kalau lu kan gumohnya rada banyak lu. Jangan guru, anak saya masih kecil. Jangan. Soalnya tadi saya pergi aja anak saya. Dede, ayah mau berangkat ya. Dia langsung angkat tangan mulutnya. Oh baca doa. Kagak, ayah susu habis gitu. Gak teriak gitu. Nelpon lu. Tapi tadi anak Ayah kata mama, ayah suruh beli beras gitu, enggak begitu? Enggak. tadi bilang ayah listrik mau mati gitu doang. Nah istri saya mah tawadu. Kelihatan. Dia mah sebetulnya kaya Bu. Alhamdulillah. Rumahnya aja udah 2 lantai. Amin. Satu anak bininya di atas burung dara.
Panas banget bini saya simpan jagung. Makanya dia mah Bu, istrinya nurut. Gak dikasih beras nggak apa-apa. Lemparin jagung aja rame. Nah, anaknya juga nggak nyusu dia mah. Gak beli gitu. Kasih krotok 2 kenyang. Di susu mahal air cucian beras dikasih. Pakein garam. Ya air tajin. Makanya anak-anaknya sekarang lancar. Maaf, maaf, hati-hati. Boleh diketik tuh. Yayasan Al Yusro. Pimpinan Ibu Hajah Mulyani SPD. Oh itu yayasan lu. Punya istri aku. Oh kamu guru. Ustazah Mulyani Oh. Yusuf SPD. Hajah Mulyani. Udah istighfar sekarang udah. Alah, kok istighfar? Ya kali gitu dia baru sadar punya laki lu. Ah, saya baru sadar. Saya bini saya kalau tidur pakai helm. Dia udah sadar, Guru. Katanya sering banget lu lagi tidur dibacain Yasin. Kan ini kejadiannya kemarin, Guru. Pas saya pulang acara, kemarin saya ada acara. Bini saya telepon nggak diangkat, saya pulang. Istri saya tahu, aduh nungguin saya di tidur. Curhat. Ini curhat. Karena istri saya mas soleha, nungguin saya di sofa ketiduran. Handphonenya jatuh ke bawah. Terus saya lihat handphonenya ada 40 panggilan tak terjawab. Waduh. Pas saya lihat bacaannya kunyuk. Oh namanya. Ya jangan-jangan bini saya selingkuh. Saya ambil handphone bini saya telepon balik. Nggak taunya handphone saya yang berbunyi, Guru. Oh alhamdulillah berarti dia udah sadar emang lakinya. Tuh. Ya kalau kesian amatnya kalau malam di rumah begini Bu lagi bengong begini. Istrinya nggak manggil lemparin aja pisang nyamber. Nah, dia kalau malam nggak sore belum pulang nih tepuk tangan aja. Nukik langsung. Iya. Iya dia mah diklepekin pulang dia. Jangan nangis Blak, gue gedeng liat lu nangis. Nggak pantas banget kalau dia sedih ya Bu ya. Orang kaya kalau dia sedih juga nggak pantas kita bagi duit nggak pantas. Kita tibanin lemari yang enak. Bu balik lagi Bu ya. Balik lagi ya Bu ya. Dikit pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Anak mah gimana? Emak bapaknya. Bahkan anak nakal 2 kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya. Kan anak. Ini mah kelakuannya mirip banget sama tetangga. Bisa jadi bapaknya suka mampir di situ. Palingan triplek kali nggak ada yang tahu. Ya Bu. Makanya sekarang kenapa kita begini? Ini yang orang-orang tua kita mau kalau anak cucunya kumpul ngaji seperti ini. Mudah-mudahan besok anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang nurut mau ngaji, mau ke masjid, mau berjamaah. Ibu kalaupun anak nakal jangan tampar itu anak. Pegang dada dulu sebelum jadi emak kita pernah jadi anak. Waktu kita jadi anak bagaimana sama emak kita. Rata-rata pulangan yang gak jauh-jauh. Ya, jadi kalau hari ini anak kita rada nakal bisa jadi dulu juga kita pernah nakal sama orang tua kita. Makanya istighfarnya kita istighfarin juga anak-anak kita. Ya Bu? Ya, ya nggak apa-apa dah. Ayo bareng-bareng aja sekaligus. Mau kencing? Masa alo berjamaah? Ya dadah, makasih. Masa Allah, cakep-cakep bener. Ibu biar sehat ya. Ya barang-barang ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Yang ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya berangkat umroh. Mudah-mudahan yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Mak-mak kita yang lagi pengen punya duit, Allah bukain jalan biar banyak rezekinya. Bapak kita yang lagi setiap hari mikirin bagaimana banyak duit, mudah-mudahan Allah kasih banyak duit. Yuk bareng-bareng. Kita ngomong kemana-mana, kita bercanda kemana-mana. Yang Allah suka, subhanallah, alhamdulillah.
Bareng-bareng. Subhanallah walham wala ilaha illallah wala haula illa billahil. Jadikan ini tempat curhat kita ke Allah. Ya Bu ya. Bangun tengah malam itu kebiasaan orang-orang tua kita. Memang susah sekarang pelan-pelan kita ikutin kok. Kita pelajarin. Saya juga begitu. Ya kalau kita nggak maksa mah nggak bakal punya. Benar. Kenapa kita motor sampai kredit? Karena maksa pengen punya motor. Ngutang aja terus kita juga kebayang. Ya. Kalau kita nggak ngutang terus nggak punya. Ya Bu. Benar. Tinggal dari mana duitnya pelan-pelan dikit-dikit kan juga ada. Benar. Cuman keukur ya punya urusan sama ini sesuai gaji 1 juta ngutang gope gitu. Jangan udah gaji 1 juta ngutangnya 1,5 juta. Ya keder ntar kita. Benar Ibu, mudah-mudahan pulang dari sini banyak duitnya. Lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Astagfirullahalazim min kulli dzambil kabir liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Kita doain wala hadrati abina wa ummina. Sebut nama orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah baguskan kuburnya. Kita bersandar kepada sandaran kita yang paling kuat. Ya, kepada Nabi besar kita, Nabiuna Muhammad. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya. Kita minta barakahnya wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin tadi ada perintah dari panitia suruh langsung baca doa. Mohon maaf Kiai, mohon ikhlas Guru. Bu, aminin ya Bu ya. Nunduk aja, nunduk jangan ngeliatin muka saya. Ya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kita ngedoa adabnya itu mesti serahin ke Allah. Ya, sopan, suaranya kecil, matanya jangan melotot gitu Bu ya. Jadi serem. Ya, minta yang banyak Allah kasih sedikit, alhamdulillah. Jangan dapatnya pengen banyak tapi mintanya sedikit. Itu namanya songong. Ya Bu. Jadi namanya nggak sopan. Harusnya doa yang banyak dapat sedikit, alhamdulillah. Ini jangan pengen dapat banyak tapi doanya malah sedikit. Yuk pulang. Belum. Gak berdoa. Ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya ma'abud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anta yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Yuk pulang yuk. Dah maafin guru-guru saya, sahabat saya Pak Yoto, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berbagi kebahagiaan. Kalaupun yang ceramah saya kurang berkenan, maafin aja, ikhlasin aja. Ya Bu ya, saya nggak bawa foto kalau Ibu minta. Nah, itu saja barangkali saya cablak, mohon maaf. Tutup blak. Ya, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Tutup maksudnya itu. Tanggung. Terima kasih, selamat jalan, hati-hati di jalan. Saya terima Dr. kasih. Tutup Ustaz dulu. Akri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.